Ya, berbicara tentang menaikkan APBD pada daerah provinsi baru, tentunya yang pertama itu kita butuh pemimpin yang bukan pemimpin normatif, tapi pemimpin yang progresif. Artinya, progresivitas yang dia punya selaku pemimpin dalam menggerakkan teknik atau strateginya yang di luar daripada hal-hal yang sifatnya normatif. Ya. Dalam artian berpikir kreatif dan berpikir inovasi. Itu dulu, pemimpin mempunyai jiwa itu dulu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita tahu bahwa sumber pendapatan daripada APBD adalah yang pertama PAD, pendapatan asli daerah. Yang kedua adalah dana perimbangan atau dana alokasi khusus. Yang ketiga, sumber keuangan yang jelas, yang sah menurut aturan perundang-undangan. Sehingga dalam hal peningkatan APBD pada provinsi baru tentunya bermain pada mekanisme yang sudah ada di dalam APBD tersebut berdasarkan daripada sumber pendapatannya. Semisalnya, yang pertama PAD, pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah ini tentunya sebagai provinsi baru, daerah otonomi baru, harus secara cermat duduk bersama dengan para kabupaten-kabupaten yang di bawah administrasi pemerintahannya, mendatakan mana wilayah kabupaten dan mana wilayah provinsi. Ini dulu harus dikelirkan. Dan badan yang menangani itu adalah Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda. Nah, dari situ, data itu, maka akan dibuatkan strategi bagaimana untuk melihat daripada pajak-pajak yang ada dan juga perusahaan-perusahaan yang pada wilayah provinsi itu mempunyai royalti terhadap pemasukan untuk sumber pendapatan asli daerah. Sehingga tuntutan yang pertama adalah bagaimana gubernur itu harus secara peka melihat, duduk bersama dengan para pemimpin daerah di bawah kekuasaan pemerintahannya untuk melihat wilayah-wilayah kerja. Mana wilayah kerja untuk provinsi, mana wilayah kerja untuk kabupaten. Itu strategi yang pertama. Strategi yang kedua, sumber pendapatan APBD itu adalah dana perimbangan atau dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus ini kita dapatkan dari sumber dari nasional, APBN atau kementerian-kementerian yang linear dengan apa yang menjadi potensi yang ada di daerah kita. Hal apa yang harus kita mainkan di situ? Strategi apa yang harus kita mainkan di situ? Berarti bermain isu. Apalagi berbicara tentang Provinsi Papua Selatan, isu yang pertama yang harus menjadi penekanan, karena ini sesuai dengan kondisi realitas yang ada, adalah isu daerah perbatasan. Sehingga kita bisa memetakan isu yang lain lagi, daerah yang terjauh, daerah yang terluar. Dengan demikian, kondisi sumber daya manusia yang ada yang masih di bawah kemampuan rata-rata dalam hal pengembangan teknologi, dalam hal pengembangan wawasan, skill, dan lain sebagainya. Lalu isu juga kita bisa melihat daripada realita terkait dengan kondisi kesehatan masyarakat. Dan tentunya ketiga itu harus kita menginventarisir isu-isu yang ada yang sekiranya menggugah daripada pemerintah pusat untuk mari fokus lihat daerah DOB baru kita ini untuk perlu mendapat perhatian. Karena isu sentral yang harus kita bangun adalah daerah perbatasan. Karena wajah Indonesia bagian timur itu ada di Merauke karena berbatasan dengan wilayah negara Papua Nugini. Itulah sekiranya yang dapat saya sampaikan bagaimana strategi taktik untuk kemudian mendorong untuk peningkatan APBD provinsi atau APBD daerah otonomi baru. Demikian.